Assalamualaikum geng. Jadi aku mau ceritain sama kalian tentang sutradara yang tempo hari ngajak syuting 3 judul itu geng. Namanya, aduh gak perlu aku sebutin namanya. Dia kan janjiin dari bulan Maret ya kan, Maret April 2 bulan itu kali ya, dari awal Maret gue nungguin gitu kan. Terus dia kayak ngundang datang buat meeting apa berapa kali gitu. Untung gue cancel tuh, gue bilang gue bilang kalau cuma meeting doang, gue mah nggak biasa meeting MNC aja nggak pernah gue datengin. Kalau meeting ngapain gitu, pentingnya apa gitu kan. Suatu hari saking gue berusaha damai gitu kan, berusaha pengen kayak ya udahlah gue ikutin mau lo apa gitu, gue dateng lah ke rumahnya, ngobrol-ngobrol sampai malam lumayan gitu. Walaupun saat itu gue lagi nggak sehat, lagi sakit kepala, gue paksain buat dateng, gue paksain buat ngobrol, padahal gue jujur aja gue terpaksa gitu. Barusan geng, setelah katanya Ramadan pertengahan syuting ya kan, janji manisnya 3 judul, MNC TV, Genflix, sama satu lagi layar lebar. Nggak taunya gue masih tungguin tuh ya, gue masih belaga pikun aja, gue nggak, karena gue juga syuting tempat lain juga, ngapain juga gue ngurusin dia satu orang gitu kan, nggak penting banget. Kemarin setelah Idul Fitri ya kan, tanggal 26, 27 apa menjelang 29 gitu kan, gue telepon, ya pura-pura lah gue basa-basi, bang gitu, mohon maaf lahir batin. Terus gue bilang, gue masih belum bahas tuh, gue masih enggan buat bahas itu, maksud gue biar dia yang mulai gitu kan, biar dia tahu diri, maksud gue sadar lah kan udah ngajak gue syuting. Ternyata nggak ada omong-omong geng. Akhirnya suatu malam gue iseng dong, bang gimana tuh kelanjutan film yang tempo hari gitu kan. Dia balas gini, oh iya nih katanya baru selesai katanya. Terus lu ada judul baru nanti di bulan Juni katanya, apa sih namanya, Amarah Meraih Langit atau apa, gua nggak tahu deh yang langit-langit itu. Gue berasa kayak gimana, gue yang udah lu janjiin 2 bulan lebih kali ya, yang udah lu suruh meeting lah apa gitu, tiba-tiba lu syuting sendiri nggak ngajak gue, gila kali ya gitu. Tanpa gue balas apapun gitu, gue cuma cengok diem aja, gue males. Akhirnya gue curhat tuh sama timnya dia yang lama, Bang Asep Jayatmaja, soundman-nya gitu kan. Karena Asep tuh sama gue deket ya, dibilang gimana ya, karena dia sama-sama satu prinsip ya, pekerja keras gitu kan. Orang lama juga, pernah syuting sama gue, anak buahnya kurang ajar sama gue, dia belain abis, gue nya yang dibelain gitu. Emang anak buahnya kurang ajar gitu. Jadi kayak gini, gue nanya Bang Asep kemarin, karena dia miss-callin gue terus ya. Bang, gue bilang, lu lagi syuting sama bang seseorang, bang titik-titik tuh. Enggak tuh katanya. Terus bang apa nih gitu. Iya, gue bilang, lu tahu diri kan, gue bilang ini janjiin gue buat syuting beberapa judul, udah diajakin meeting lah, untung gue separuh meeting gak gue datengin, gue bilang gue males gitu. Lu punya feeling gak enak dah, gue udah ngejanjiin gue honor, udah ngejanjiin gue job, udah, masa gue bilang dia syuting sendirian kagak ngajak gue kemarin. Iya, dia katanya baru selesai judul yang kemarin nih katanya. Apa dia lihat channel YouTube gue kali yang gue sering omongin, gue nggak pernah berharap. Jadi lucu aja, mungkin sih kemungkinan besar kali ya, atau mungkin gue nggak paham gimana ceritanya kenapa nggak ngajak gue gitu. Ya gue sih jujur sama Bang Asep, dari dulu juga kata Bang Asep ngedoain gitu, udah mudah-mudahan kita kerjasama bareng di judul itu. Apaan? Gue bilang, gue masih ragu sama orang itu, gue bilang, tahu nggak lo, gue udah 3 kali cancel sama dia, gue gituin. Dulu pernah ngasih budget gue dikit, gue nggak mau, ogah lah, gue kan budget gue harus standar dan harus tinggi karena job gue banyak kan waktu itu. Terus yang kedua, melalui temen gue yang sekarang nipu gue, nggak mau bayar, yang gue syuting di Garut. Banyak banget ya guys, complicated banget gitu.
Terus nah yang ketiga ini dia coba mungkin kayak trauma, mungkin udah pernah gua galakin, udah pernah gua jutekin sebelumnya. Gue sih belaga bego gue gituin. Gue sebenarnya inget orangnya tuh dia gitu, cuma gue kayak belaga lupa, belaga nggak inget aja. Gue baik-baikin gitu kan. Terus dia cerita ke gua masa lalu dia, film-filmnya dia. Ya udah gue gitu. Akhirnya ya gue terima job dia, walaupun sebenarnya gue nggak sepenuh hati sih. Gue agak males, skenario aja belum gue baca sampai sekarang, dari 2 bulan lebih itu, hampir 3 bulan. Karena gue kan tipe perempuan, tipe kru yang seneng banget baca skenario, seneng banget baca naskah. Dimanapun gue kalau pas syuting teman, pasti gue baca skenario nya gitu, walaupun gue nggak ada urusan gitu dengan syuting itu. Nah ini gue yang justru jelas-jelas gue diajak syuting sama orang itu, naskahnya aja gue males bacanya gitu. Gimana gue mau syuting sama dia, tapi secara basa-basi maksud gue tuh kok yang ngabarin aja kali ya, gue syuting dulu nih karena ini krunya bla bla lah, kasih alasan buat gue gitu. Jangan bikin gue kayak enak bener lu syuting, janjiin manis, PHP-in gue selama 3 bulan gitu, tiba-tiba lu syuting sendiri dengan naskah yang lu kasih ke gue dengan judul itu tanpa ngajak gue, kan geblok gitu kan. Ya udah gue sih kayak dibilang kecewa banget enggak, cuma pengen ketawa aja gitu. Gue kan justru di saat-saat mungkin dia hubungi gue sempat waktu itu berapa kali gitu kan, yang tempo dia ngirimin gue pulsa juga, yang pulsanya nggak masuk mana tahu ya, dia ngirimnya berapa kali ya mana gue tahu, orang pulsanya nggak ada gitu kan. Nah mungkin dia di situ kayak merasa males kali buat ngajak gue karena udah dihubungin berkali-kali gue nggak bisa. Ya bodo amat sih gue. Jadi ya Allah gitu, kok ada ya orang kayak gitu. Maksud gue sih transparan aja, wong gue juga nggak begitu berharap, gue juga kerja syuting di tempat lain, udah berapa judul gue syuting gitu kan. Ya udah, akhirnya gue terima dengan lapang dada gitu kan. Walaupun sebenarnya gue pengen gue blokir sih, pengen WA-nya gue blokir, Facebooknya gue blokir, IG-nya pengen gue blokir karena gue kesel gitu. Ini orang apa sih gitu, maksudnya apa gitu, sok keren banget gitu janji-janjinya mah gitu kan, ngajak inilah meeting di sini meeting di sono, tiba-tiba gua disuruh datang ke bakmi apalah dulu yang di Cawang. Untung gua nggak datang, nggak ngikutin. Coba kalau gua nurut manut gitu, amit-amit deh, capek-capekin aja gitu. Nah gitu guys, di dunia perfilman tuh masih ada kayak modus-modus kayak gitu, walaupun kita sebenarnya bukan artis ya. Kadang yang dimodusin tuh kayak pemain-pemain gitu yang lucu. Suatu hari tuh gue nemuin sutradara gokil abis, tau gak lu, itu dia main ke rumah door to door gitu, cuma buat ngajakin syuting anaknya gitu. Terus dia kayak berharap dapat duit dari orang tua, pengen ngetop. Terus dia mana tahu gitu film itu tayang di mana, syutingnya di mana, yang produserin di mana. Jadi kayak modus yang real tuh banyak banget gengs. Jadi orang yang mungkin kayak kehilangan akal, kalau kata gue sih orang yang udah kayak begitu ya udah gokil, udah gila kali ya. Masa door to door gue diajak gitu kan. Gue bilang gue bukan anak baru gitu kan. Terusnya apa sih nih orang, dia sutradara ngakunya sih. Ya gue masih inget sih namanya, cuma gue ogah aja nyebutin. Dengar sih kata teman gue yang sempet gabung juga itu udah meninggal, mungkin karena stres kali ya. Itu door to door gengs. Jadi gue di daerah Jagakarsa waktu itu dia kayak laga-laganya kayak hunting gitu, hunting lokasi gitu. Gue diajakin hunting sama dia, gue ikut aja hunting nyari lokasi kan. Nggak taunya dia kayak menyelam sambil minum air, tau nggak? Tuh dia tuh ketemu sama orang tua yang punya rumah gitu. Terus dia diajakin, "Bu mau syuting nggak sama aku?" gitu. Punya anak nggak? Ntar aku ajak syuting. Ngelobi gengs gitu. Oh ya Allah, sampai sebegitu. Nah itulah maksud gue. Di dunia ini tuh kayak harus benar-benar waspada juga bagi yang bego, bagi yang belum tahu, bagi yang baru-baru di dunia ini yang ingin, apalagi kayak misal anaknya pengen syuting. Itu pernah juga pengalaman gue. Satu hari produser gue juga, padahal dia udah untung lah ya dapet di dunia perfilman. Sekarang udah 4 periode, 4 season yang dia produserin. Tuh masih aja manfaatin orang, minta uang. Ya mungkin bagi mereka hal wajar, tapi gue sih kayak norak ya.
Kalau giliran take-nya tuh syuting anaknya nggak bisa main, geng, bego gitu. Itu kan cuma orang tuanya yang berkeinginan besar buat anaknya jadi artis, sementara anaknya nggak mampu gitu. Maksud gue ya belajar aja dulu, masukin dulu ke apa teater apa gitu kan, biar nggak malu-maluin, biar nggak buang-buang duit juga. Yang capek tuh gue nyakru lapangan di. Emang gue guru acting udah kayak ngajarin ini. Dulu sih gue terlalu apa ya, zaman dulu gue masih pakai hati kerja, masih kayak meski gue ajarin nih harus bisa gini-gini, gue ikut campur karena sutradara gue tuh sepenuhnya kayak masih kepercayaan ke gue. Sekarang sih gue ogah gitu kayak kemarin yang ngaji, yang gue terakhir syuting FD ya kan, Pintu Berkah, gue disuruh ngajarin. Emang gue ustazah, gue belum syuting ya. Akhirnya semua orang pada tahu ustadznya sendiri, artisnya peran utama yang gak bisa ngaji, suara gue yang diambil. Kan gokil kayak gitu maksud gue. Ya udah gitu aja sih geng, pengalaman gue. Jadi harus waspada aja sih dalam dunia ini. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur sama setelah sarapan pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.